Halo semuanya, jadi di sini kita akan melakukan uji normalitas. Jadi sebelum itu perkenalkan aku Niputu Diarta Jayani dengan NIM 251301119 dari kelas 2D. Jadi di sini kita akan melakukan uji normalitas Kolmogorov Suminov dan juga Sapir-Whorf. Jadi kita menggunakan sampel skripsi dari kakak tingkat yang bernama Nimade Tarisa Dian Aditisna pada tahun 2026 dengan judul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Prediction, Observation, Explanation, Elaboration, Rate Evaluation berbantuan media evaluatif terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMK. Nah, di mana di sini penelitiannya itu mengenai pengkodaan populasi. Penelitian ini digunakan untuk mencari data nilai tes kemampuan akademik atau TKA siswa kelas 12 SMK swasta pariwisata Tirta Majaya Singaraja. Nah, ada pun juga data yang kedua yaitu mengenai data hasil post tes kemampuan berpikir kritis siswa kelas eksperimen dan juga data hasil post tes kemampuan berpikir kritis siswa kelas kontrol. Jadi mari kita melakukan uji normalitas. Sebelum itu kita harus memasukkan data-datanya ke Excel. Jadi di sini aku sudah masukkan data-datanya ke Excel. Jadi kita mulai dengan menguji normalitas. Di sini kita harus menambahkan H in terlebih dahulu pada Excel jika belum bisa download terlebih dahulu. Jadi kita pertama-tama bisa klik H in, lalu kita klik rel statistik, setelah itu kita klik data analis, lalu kita klik descriptive statistic and normality, lalu klik OK. Di sini kita input range, di mana kita harus input nilai TKA-nya, kita blok lalu kita drag hingga nilai terakhir. Lalu di sini jika sudah, di sini kita klik kita centang yang kita perlukan saja, karena di sini kita akan uji sampai dulu saja. Jadi kita centang sampai dulu saja, dan pada output rank kita klik kolom yang kosong untuk menaruh data output akhirnya. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilainya. Nah, di sini nilainya itu cara bacanya itu kita lihat pada p-value-nya. Jika p-value-nya itu lebih dari 0,05 maka dia akan berdistribusi normal, dan jika dia kurang dari 0,05 dia tidak berdistribusi normal. Nah, di sini itu nilai p-value-nya itu 0,22476, jadi dia itu lebih dari 0,05, jadi dia berdistribusi normal. Oke, kita lanjut ke kelas selanjutnya untuk mempersingkat waktu. Di sini kita lakukan seperti hal sebelumnya. Untuk mempersingkat waktu kita bisa ketik Ctrl M, lalu kita pilih seperti yang sebelumnya, lalu kita input rank. Oke, kita drag. Oke, kita centang. Oke, kita klik OK. Di sini juga dia berdistribusi normal. Oke, kita ke selanjutnya, Ctrl M. Oke, kita input ranknya jangan lupa. Oke, setelah itu centang yang kita perlukan, outputnya jangan lupa dimasukkan, lalu kita klik OK. Nah, di sini juga dia berdistribusi normal, dia lebih dari 0,05. Oke, kita ke selanjutnya, kita klik Ctrl M, kita klik OK, kita input ranknya. Oke, kita centang yang kita perlukan saja, lalu jangan lupa output tray-nya, lalu kita klik OK. Nah, di sini juga dia berdistribusi normal karena nilainya lebih dari 0,05. Oke, selanjutnya kita ke kelas selanjutnya, kita ketik Ctrl M, lalu kita pilih descriptive, kita klik OK, kita input tray-nya sama seperti sebelumnya, lalu kita setelah itu centang yang kita perlukan saja, lalu output tray-nya jangan lupa kita klik OK. Nah, di sini juga dia berdistribusi normal. Oke, selanjutnya kita ke kelas selanjutnya, kita ketik Ctrl M, kita klik OK, kita input range-nya jangan lupa. Oke, kita centang yang kita perlukan saja, setelah itu lalu kita jangan lupa outputnya, lalu kita klik OK. Nah, di sini dia juga berdistribusi normal karena dia lebih dari 0,05. Oke, setelah itu kita ke kelas selanjutnya, kita klik Ctrl M, kita pilih descriptive, kita klik OK, kita input range-nya. Oke, setelah itu kita drag. Nah, kita di sini centang yang kita perlukan saja, setelah itu outputnya jangan lupa, lalu klik OK.
Nah, di sini juga kita mendapatkan nilai berdistribusi normal lebih dari 0,05. Oke, kita lanjut ke uji SPSS. Nah, di sini kita menggunakan SPSS versi 27. Nah, di sini datanya sudah kita pindahkan dari Excel ke SPSS. Bisa copy saja, Ctrl C dan juga tempel Ctrl F. Oke, di sini kita klik analyze pertama-tama, lalu klik descriptive statistik, lalu kita pilih explore. Setelah pilih explore, nah di sini jika kita ingin memindahkan lebih dari satu data, kita pilih option terlebih dahulu. Klik option, lalu kita pilih exclude cases pairwise. Jadi bisa memindahkan lebih dari satu data. Lalu kita klik continue, lalu kita pindahkan dari kelas 11 perhotelan 1 hingga kelas 11 kuliner 3. Kita pindahkan. Oke. Kita pindahkan. Oke, lalu kita klik plot. Nah, di sini pada deskriptif ini bersifat opsional ya. Jadi di sini kita hanya akan uji normalitasnya saja. Jadi kita klik normality plot with testnya. Oke, setelah itu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita tunggu hasil outputnya. Nah, oke, hasil outputnya sudah keluar teman-teman. Nah, ini dia hasil outputnya ya. Oke, kita bandingkan dengan sampel skripsi Kak Tarisa. Oke, di sini signifikasinya itu berdistribusi normal karena dia lebih dari 0,05. Kita lihat. Oke, dia datanya sama ya. Oke, setelah itu kita akan lanjut ke data selanjutnya, yaitu mengenai data hasil post-test kemampuan berpikir kritis siswa kelas eksperimen dan juga data hasil post-test kemampuan berpikir kritis siswa kelas kontrol. Jadi kita mulai dari kelas eksperimen sama seperti sebelumnya, kita klik Ctrl M, lalu pilih descriptive statistik, lalu kita klik OK. Setelah itu kita input range-nya, kita drag hingga nilai terakhir. Oke, setelah itu kita cetak yang kita perlukan saja, jangan lupa outputnya, lalu kita klik OK. Oke, setelah itu kita sudah mendapatkan nilainya, jadi nilainya itu lebih dari 0,05. Jadi dia itu berdistribusi normal untuk kelas eksperimen. Lalu kita pindah ke kelas kontrol. Nah, untuk kelas kontrolnya sama seperti kelas eksperimen, kita lakukan klik Ctrl M, lalu kita pilih deskripsi statistik, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita input range-nya. Oke, setelah itu kita cetak yang kita perlukan saja karena kita memilih Sapphire Whale, jadi kita cetak itu saja, lalu output range-nya kita pilih itu saja. Oke, lalu kita klik OK. Setelah itu kita sudah mendapatkan hasilnya, jadi dia itu berdistribusi normal karena nilainya itu lebih dari 0,05. Oke, kita lanjut ke SPSS. Oke, di SPSS kita sama seperti sebelumnya, kita klik analyze, kita klik explore. Nah, kita riset terlebih dahulu, lalu kita pindahkan eksperimen, kita pilih option dulu, lalu habis itu kita pindahkan, kita klik continue, lalu kita pindahkan eksperimen ke dependent list, lalu kontrol juga kita pindahkan ke dependent list. Setelah itu kita pilih plot seperti sebelumnya, kita centang normality, lalu klik continue, lalu kita klik OK, lalu kita tunggu hasilnya. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya, yaitu dia berdistribusi normal, dia lebih dari 0,05. Lalu kita bandingkan dengan hasil sampel dari skripsi kakak tingkat kita, yaitu
Oke, nilainya sama, jadi sudah terbukti ya, hasilnya itu sama. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.